sebenarnya dorongan terakhir yang benar-benar bikin saya, wah saya mungkin Muslim ya, gitu. Itu malah dari bapak saya. Sebagai keluarga Hindu, setiap tahun waktu yang paling bikin saya excited dari kecil sampai sekarang itu adalah kumpul Lebaran. Saya rasa agama yang ngajarin 5 kali sehari, rajin cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, buat planet itu yang dengan masyarakatnya itu, tempat tinggal itu akan jauh lebih baik. Selamat datang di Rukun Podcast. Pola pikirnya tuh sudah memang fokus ke arah Islam ya. Baik Ya. itu ikut kajian teman-teman pemuda tersesat maupun mungkin kajian dari ustadz gitu. Itu udah arah sana. Sebenarnya dari timelinenya sendiri, saya sempat kenal seorang wanita gitu. Dari situ kita jadi maaf nih kalau loncat-loncat ceritanya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di deket-deket tahun-tahun ini saya kenal seorang wanita dan dia jadi teman diskusi saya tentang hidup, tentang masa depan. Dan kembali lagi saya melihat seorang wanita, saya berpikir, wah ini saya harus kalau saya menjadi pemimpin keluarga, saya harus punya ilmunya, saya harus punya wawasannya gitu. Disitulah saya mulai nyari-nyari. Oke. Gitu. Disitulah kebetulan saya sudah ngikutin pemuda tersesat, tapi saya cari di YouTube tentang sejarah pengsaliban Yesus. Lalu saya iseng-iseng melihat sejarah terbentuknya dari Taurat, Injil, dan Quran. Zabur, saya coba dengerin di YouTube tentang pembahasannya seperti itu. Lalu saya nyasar ke Bapak Quraisy Shihab. Oke. Gitu. Dan disitulah mulai saya mendengarkan perspektif Islam yang beliau yakini. Karena beliau sepertinya beliau kan adalah seorang cendekiawan ya. Beliau melakukan banyak riset dan beliau juga ya sepak terjang beliau dalam dunia dalam dunia pendidikan dan ilmu Islam sepertinya sudah sangat jauh ya. Sehingga dari situlah saya merasa beliau menyediakan sudut pandang yang Bisa diterima diterima dan sejuk buat saya gitu. Karena pada akhirnya beliau katakanlah begini, saya membayangkan, wah, saya akan memeluk Islam. Dalam Islam mengenal istilah kafir. Oh, tapi udah ada kepikiran gitu, berarti saya akan memeluk Islam gitu. Seandainya. Oh, seandainya. Soalnya kan ini kan masih ada 4 keyakinan berarti kan. 3 yang sudah terbangun sejak kecil, 1 yang sudah mulai karena ikut dan proses hidup gitu kan. Pokoknya puzzle terakhir yang saya rasa belum benar-benar saya paham itu Islam waktu itu. Dan ya sekarang saya sedang membayangkan nih seperti apa sih hidup saya kalau jadi Islam gitu kan. Terutama dengan setelah datangnya wanita ini, saya membayangkan saya harus menjadi orang yang baik. Kalaupun saya mengambil jalur ingin menjadi suami dia, saya juga harus menjadi Islam yang baik. Gitu. Karena memang beliau Islam juga, seorang muslimah. Di situ yang saya jadinya saya harus tahu nih kalau saya jadi Islam, saya akan menjunjung tinggi sudut pandang dan nilai-nilainya. Oke. Gitu. Artinya tidak hanya karena wanita, tapi karena memang fondasi yang gua yakini gitu ya. Sehingga di saat orang bertanya, lu kan Islam, gimana sudut pandangmu terhadap kafir gitu kan? Nah itulah saya harus ngebentuk pola pikir saya, dan saya rasa disitulah saya juga dikasih tahu sama beberapa pihak bahwa pentingnya memilih guru. Pentingnya memilih guru karena di saat milih guru disitulah seenggaknya kita tahu arahan kita tuh ada landasan pikirannya gitu, landasan berpikirnya atas studi-studi yang sudah dilakukan oleh sang guru dan guru-gurunya gitu. Nah disitulah saya memutuskan, oh ini enak banget nih dengar dakwahnya Habib Ja'far, lalu podcastnya Bapak Quraisy Shihab juga sepertinya itu diambil dari potongan-potongan dakwah offline beliau yang di online kan ya, mengenai beragama.
Lalu beliau juga bagaimana beliau bercerita tentang kitab suci itu yang sudah turun selama ini itu semua ilmu gitu. Itu semua ilmu dibaca dan dipahami ya nggak apa-apa gitu. Karena itu hasil ya rekaman sejarah lah. Berapa kali saya nyinggung? Aman. Hasil rekaman sejarah lah gitu ya. Di situ yang tapi saya milih Quran gitu karena Quran yang paling lengkap dan terakhir yang saya yakini gitu. Jadi pandangan-pandangan beliau mengenai kayak ini semua sebenarnya ada nilainya loh. Semuanya ada nilai kebaikannya gitu. Tapi ya pentingnya kita milih satu yang kokoh gitu untuk pendirian kita gitu. Nah itu ada intervensi, ini konfirmasi ya. Ada intervensi nggak dari pasangan itu? Karena seorang Muslim kebetulan beda secara keyakinan, ada intervensi kah dari keluarganya atau mungkin? Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ya kondisinya ya waktu itu kita berteman. Kalau memang nggak jodoh ya suatu hari nanti kita akan berpisah jalan gitu. Oke. Seperti itu. Cuman saya rasa itu dia maksudnya saya udah datang dan pergi itu sudah sampai tahap ini nih gitu ya. Kebetulan selama ini yang saya kayak datang dan pergi yang mungkin jadi bermimpi jadi suaminya itu kebanyakan muslimah semua. Oke. Itu memang sebenarnya kalau lihat dari hidayat kemudian runtutan peristiwa Gus D itu sebenarnya udah bukan sing up sih, bukan daftar untuk menjadi mu'alaf, tinggal login sih sebenarnya kan ya. Iya kali ya. Dari keyakinan ketuhanan satu, kemudian lingkungan sepupu Muslim, dan bahkan ajaran-ajaran secara tidak langsung dari seorang ibunda juga relate banget sama Islam ya. Ya dan sebenarnya dorongan terakhir yang benar-benar bikin saya mungkin Muslim ya gitu. Itu malah dari bapak saya. Justru dari bapak? Dari bapak, karena bapak mengerti bahwa hidup saya milik saya gitu kan. Hidup saya milik saya. Saya yang menentukan apa yang bikin saya bahagia atau enggak. Beliau juga sadar dengan selama ini beliau memimpin keluarganya, beliau hanya punya keberuntungan dalam sisi rezeki. Tapi dalam hal rohani, beliau mungkin sadar bahwa nggak cukup nih saya membekali ilmu buat kamu. Gitu. Jadi diberikan kebebasannya. Diberikan kebebasan dan beliau juga bilang kalau nanti misalkan jadi Muslim sekalian kalau gitu bantu mamah buat di akhiratnya. Gitu. Karena mamah butuh doa anak solehnya. Gitu. Dan papahnya Gus itu ngerti itu? Gini, saya rasa dia tahu bahwa ibu perlu didoakan. Oke. Gitu. Kalau sampai secara rumusnya bahwa anak soleh itulah satu-satunya diterima, kurang tahu saya. Karena tadi spontan secara pikir, ternyata bisa juga paham ke arah sana luar biasa. Iya. Tapi ayah tahu banget bahwa soalnya memang dari selama kita kecil pun sebagai keluarga Hindu setiap tahun waktu yang paling bikin saya excited dari kecil sampai sekarang itu adalah kumpul Lebaran. Lebaran Islam. Saya datang ke sudah H-2 Lebaran main ke Bandung, ngumpul sama sepupu rame-rame, terus mereka pagi-pagi mau sahur gitu kan, mau ikut bangun gitu kan, makan opor semua, makan makanan Lebaran kan nomor 1 dunia kan, makan Lebaran terus lapar, saya sih makan siang enak kan, makan siang gitu, yang lain sepupu-sepupu lapar gitu, biarpun saya makan siangnya kan nggak enak juga kan, waduh apalagi pada puasa gitu, sedikit-sedikit aja gitu, terus pas udah mau buka langsung manisan semua kan, senang banget buka bersama gitu kan, ikutin sepupu-sepupu itu bertahun-tahun memori yang terbenam dalam diri saya gitu. Jadi ya itu ya benar kalau tadi dibilang tinggal login ya, karena
kebersamaan Lebaran pun itu sesuatu yang sangat saya rasakan. Nah terus waktu mu'alaf? Dan oh ya, nyambungnya tuh ke ini. Setiap Lebaran kita mampir ke ziarah. Oh ada ziarah juga. Ziarah juga dan kita yang secara KTP keluarga Hindu, mama pun sholat untuk diziarah di makamnya itu. Gitu. Lalu saya pun melihat semua keluarga saya sholat di ziarah di makam gitu. Disitulah mungkin waktu itu papa saya juga ya mengerti lah ya kalau yang namanya orang mendoakan kali maksudnya. Ya maksudnya kayak yang namanya di alam kubur itu benar-benar penting banget didoakan gitu. Maksudnya sholat gaib gitu ya. Nah itulah yang mungkin beliau sadar bahwa sejauh ini beliau diberi berkah punya keluarga yang sehat seperti ini juga karena perjuangan almarhum ibu. Sehingga ya beliau rasa inilah itu hal terakhir yang bisa beliau lakukan ke mama. Gitu. Itu merestui saya untuk bisa bisa mendoakan mama juga. Kapan waktu itu mu'alafnya, Gus De? Nah, jadi setelah Januari 2002 itu ayah mengutarakan itu 2022 ini. Februari kemarin saya memutuskan untuk mu'alaf. Saya juga saya sempat cari arahan kemana sebaiknya saya kalau misalkan saya mau memeluk agama Islam seperti apa gitu. Sempat diarahkan ke beberapa ustadz gitu. Ada sempat saya datang juga ke ustadz yang sempat kita ngobrol dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ngobrol kita seru kan mengenai teologi dan mengimani Islam gitu. Jadi beberapa kali saya ke masjid dan pada akhirnya di satu masjid di Otista ya udah saya pertama kali ketemu Ustadz Hidayat namanya. Beliau menyediakan perspektif terkait memeluk Islam, terkait sebenarnya saya sudah punya banyak nilai-nilai Islam yang tertanam. Tinggal komitmennya aja. Sementara saya kayak saya nggak mau mengecewakan. Kalau saya jadi Islam tuntutan orang banyak mengenai kayak saya harus mengerti ini, mengerti itu, saya harus jadi orang yang baik. Insecure untuk menjadi Islam yang luar biasa gitu. Karena saya pikir akan dituntut oleh semua orang nanti gitu kan. Ya beliau bilang sih, ya kalau seperti itu pun nggak apa-apa gitu. Cuman kan syahadat itu merupakan komitmen awal. Yang penting poinnya 2 kan, percaya sama Allah sama Nabi Muhammad kan gitu. Disitulah saya ya sejujurnya sejak lama saya tahu Nabi Muhammad itu pengikut-pengikutnya akhirnya jadi orang baik semua. Dari keluarga saya, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam ketat dan mereka adalah orang-orang baik. Sehingga dan saya besar bertahun-tahun di Indonesia ini, saya benar-benar memang yakin kalau perjalanan dunia ini tuh dari penciptaan sampai nabi-nabi turun itu sampai Nabi Muhammad. Cuman saya bilang waktu itu, saya belum mengenal beliau, saya belum jatuh cinta sama beliau, saya belum melihat beliau sebagai teladan karena saya nggak tahu cerita beliau seperti apa. Saya hanya tahu dampaknya sama orang luar biasa masif, hasilnya baik, dan keberadaan Nabi Muhammad itu memberikan kemakmuran untuk alam semesta ini itu udah jelas, gitu. Tapi saya belum kenal beliau, gitu. Nah itu beliau bilang juga nggak apa-apa karena Islam itu perspektif beliau adalah ya memang pembelajaran seumur hidup, nggak pernah selesai. Jadi kalau mau syahadat sekarang atau kapanpun pun tetap ada pembelajaran panjang gitu. Nah disitulah akhirnya saya memutuskan untuk mu'alaf. Masya Allah. Di 20 Februari. Itu kalau dari tim Rukun coba observasi, itu juga sama dengan calon mertua.
yang perempuan. Iya, betul betul. Jadi kebetulan sekali gadis yang saya PDKT-in ini beliau juga orangnya kalau di deskripsi orang lain santri banget. Oke. Gitu. Oh, jadi ini anaknya Kiai ya? Bukan Kiai tapi ya beliau ya panggilannya Pak Haji gitu. Iya, iya. Pak Haji gitu. Tapi beliau purnawirawan militer. Beliau orangnya sangat kalem, tenang, lurus. Gitu. Beliau pun bahkan saat saya PDKT, saya tertarik sama si gadis ini, saya main ke rumahnya. Oh, ternyata rumah tahfiz. Oh, rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Rumahnya ya atau punya rumahnya? rumah Rumah tahfiz gitu. Iya. Lalu saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Oh, ternyata calon bapak mertua. Iya. Waktu itu sedang bermimpi ingin bikin pesantren gitu. Ini hidayah sih, Gus. Iya. Hidayah Anda ini sebenarnya mulai dari mungkin diarahkan sama Allah seperti itu. Tidak ada paksaannya tuh di situ. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama anak kiai loh. Kita luar biasa loh ketemu sama. Perjalanan saya yang pasti yang saya yakini adalah saya masih jauh dari seorang muslim yang taat, yang masih jauh. kita semua seperti itu, kita harus terus belajar kan ya. Yang penting istiqomahnya itu loh. Iya, istilahnya kan kalau saya kayak ya namanya baru lahir kemarin kan gitu. Iya, iya. Tapi sama istri ini sudah pede nih ketika menjadi seorang mualaf, yang pertanyaan-pertanyaan banyak itu yang insecure terkait bagaimana cara memimpin atau memandu sebuah keluarga, itu gimana? Jadi salah satu yang sebenarnya meruntuhkan gunung es saya itu kan tadi adalah izin dari bapak untuk mendoakan ibu gitu. Nah, jadi kalau terkait waktu saya mualaf, sebenarnya purpose saya adalah saya ingin mendoakan ibu gitu. Saya ingin sholat dan dalam sholat itu saya mendoakan ibu. Itu sebenarnya dorongan nomor satu saya untuk mualaf itu gitu, karena seumur hidup saya jadi jagoannya mamah kan, almarhum mamah. Saat saya hidup saya luntang-lantung nggak ada arah dan nggak tahu mau kemana pun, arahan saya cuma jagain mamah, dan saat mamah nggak ada itulah bener-bener hilang banget arah. Jadi sekarang saya punya purpose baru sama kayak dulu, jagain mamah tapi sekarang dari jauh lewat doa, jagain almarhum mama. Dari situ berarti jalur untuk mendoakan almarhum mama adalah lewat Islam. Berarti ini komitmen baru saya. Saya harus menjadi Islam yang baik gitu. Nah, sedikit mundur lagi pas zaman saya berusaha mengenal Islam itu, terutama salah satu hal yang saya kagumi dari Islam adalah kebiasaan-kebiasaan yang jadi tuntutan Islam ya. Sholat 5 waktu dan bersedekah lain-lainnya gitu. Saya merasa saya membayangkan nih, jadi saya orangnya banyak menghayal dan berpikir tadi ya. Jadi saya ngebayangin kalau dunia ini nggak ada ajaran apapun, nggak ada didikan apapun tentang teknologi, tentang ego, tentang apa yang baik dan buruk gitu. Saya rasa agama yang ngajarin 5 kali sehari, rajin cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, buat planet itu yang dengan masyarakatnya itu, tempat tinggal itu akan jauh lebih baik dalam jangka panjang. Jadi bayangkan sebuah masyarakat yang tinggal di bumi, nggak ada arahan, diturunin agama, suruh milih satu, yang paling sering nyuci muka, nyuci kaki, cuci tangan, bangun pagi di saat matahari terbit, untuk kalau ini untuk sholat kan kalau di Islam gitu. Tapi ada tuntutan untuk bangun pagi, matahari terbit, ayo bangun, sholat gitu. Dan nggak boleh tidur, itu ada caranya. Iya, biarpun dalam pengaplikasiannya habis itu tidur. Iya. Tapi untuk bangun dan berkegiatan gitu, subuh, matahari terbit, cuci tangan, itu secara survival umat manusia
manfaatnya umurnya paling panjang deh peradaban itu. Peradaban yang bangun pagi saat matahari terbit dan sering cuci tangan itu adalah peradaban yang usianya paling panjang yang ada di planet bumi ini. Karena secara otomatis, secara logis kesehatan. Mereka bangun saat ada matahari. Berkegiatan semangat karena matahari memang isinya vitamin dan tenaga. Lalu habis itu ya dunia ini ya kotor ya, banyak kuman segala macam, penyakit-penyakit nggak ada habisnya gitu. Lebih sering cuci tangan itu akan memastikan keberlangsungan hidup sebuah peradaban. Itu artinya yang ditemukan dari Gus itu terkait Islam. Dan hal sesimpel itu ternyata dari sekedar dibiasain suruh bersih-bersih tanpa, ini saya bilang tadi tanpa diajarin ya, tanpa diajarin ilmu kebersihan, tanpa diajarin wawasan apapun gitu. Agama tok turun set. Nah itu wah luar biasa sekali nih gitu. Dari fundamental itu pun ternyata hal sesimpel itu yang malah bikin saya sedikit lebih yakin lah bahwa wah ini kebiasaan yang baik. Contohnya Islam sebagai keteraturan yang melawan kekacauan alami di dunia. Ya katakanlah banyak teman-teman yang terlahir di kondisi yang kurang mampu. Atau di saat mereka lahir mereka mempunyai disabilitas yang membuat mereka sedikit lebih sulit bertahan hidup. Kalau dibiarkan secara hampa tanpa intervensi apapun, ya mereka mungkin nggak akan cukup panjang, nggak survive lah ibaratnya. Nggak survive di dunia ini. Tapi karena ada Islam contohnya, di mana Islam meregulasikan ada sedekah, Islam meregulasikan ada kebaikan yang harus kita sampaikan gitu untuk teman-teman yang kurang beruntung. Kita harus menyisihkan katakanlah pendapatan kita, dan juga negara Indonesia ini juga salah satu pondasinya kan agama juga, sehingga kalau dibilang kayak negara lain sosialis, orang nggak harus kerja bisa hidup enak di negara Indonesia gitu kan, curang gitu. Ya bukan curang, itu namanya kita membuat keteraturan, kita memberikan semua orang peluang hidup dengan pondasi agama gitu. Dimana karena kita negara yang beragama ya permisi yang gajinya besar, pajaknya sekian, yang udah berpendapatan gajinya sekian gitu, dipakai buat apa? Ya insya Allah bantuan sosial yang nyampe ke yang membutuhkan, atau pembuatan fasilitas-fasilitas ke tempat-tempat yang nggak terjangkau, yang nggak ada jalannya dibuatin jalan supaya mereka bisa dapat kemakmuran kan, bisa dapat sembako, bisa dapat segala macam. Ya karena itu Indonesia ini menganut agama dalam pemerintahannya dan akhirnya memastikan semua rakyatnya punya kesempatan hidup dan punya kesempatan untuk berbakti untuk negara dan untuk Tuhan gitu. Dan itulah jadi hukum kekekalan energi dan bahwa kekacauan itu adalah alami, butuh usaha untuk kita bisa membuat keteraturan. Itu dua rumus fundamental yang menurut saya luar biasa Allah menciptakan dunia ini gitu. Dan menurut saya juga Gus, Anda luar biasa cara berpikirnya. Karena terfikirnya sampai sana gitu loh. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya kebanyakan mikir kayaknya. Tapi memang bagus karena dan itu filosofis. Maksudnya kan kita menjalankan segala sesuatu itu kan harus ada dasar dan landasan ya kenapa kita melakukan sesuatu. Masya Allah banget loh, luar biasa loh. Ada nggak satu pertanyaan aja yang sampai hari ini belum terjawab atau penasaran terkait detailnya dengan Islam? Siapa tahu mungkin sobat gurun, sahabat rukun itu bisa bantu jawab di komentar tuh. Waduh. Untuk pertanyaan apa ya? Sebenarnya kalau pertanyaan atau tantangan deh buat sahabat rukun. Ini kan sebagai pemuda tersesat nih, jamaah pemuda tersesat ke sahabat rukun ya pertanyaannya nih. Oh, pertanyaannya ya. Gini, saya itu orangnya sotoy. Saya itu orangnya sotoy banget, mohon maaf sekali. Jadi kadang-kadang kalau saya punya pertanyaan di pikiran saya langsung ngambil jawaban dari wawasan yang saya punya dulu. Lalu saya akan cocokologi di situ. Cocokologi sendiri tentang untuk cari jawaban saya gitu.
biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya diskusi dulu dengan alhamdulillah pasangan hidup saya sekarang. Oke. Pasangan hidup saya kebetulan dia pesantren pas kecil. Jadi seenggaknya untuk landasan-landasan yang dasar-dasar dia mungkin bisa jawab. Lalu untuk landasan-landasan yang agak complicated, rumit, dia arahkan langsung. Tanyalah atau carilah kebetulan juga ya kita punya kenalan juga untuk yang berwawasan, ustadz-ustadz yang ngasih sudut pandang. Jadi kadang-kadang terutama gini sih, kalau saya kan istilahnya baru lahir kemarin ya, masih baru menjadi seorang mualaf ini. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaannya tuh simpel-simpel kok. Kalau boleh pertanyaan. Yang sebenarnya juga udah dijawab sih. Jadi pertanyaan saya tuh kayak ya lucu-lucu aja mungkin kalau teman-teman denger ya, kayak waduh kalau misalkan saya sholat setelah Al-Fatihah surat-surat yang harus saya baca itu seberapa panjang sih gitu. Atau berapa ayat sih yang mau diambil, menentukan amal ibadah nggak ya kalau panjang atau pendeknya ya. Itu boleh jawab tuh sahabat rukun tuh. Apakah saya boleh ngambil dari mana aja gitu? Apakah saya harus boleh nyomot 1-2 ayat kalimat atau harus utuh nih, misalkan kita lagi membahas sesuatu gitu, kita bahas pembahasannya panjang tuh bisa sampai 6-7 ayat gitu dan panjang-panjang. Apakah itu harus dibaca semua atau sebenarnya 1-2 cukup seperti itu kan? Hal sesimpel itu. Juga apalagi ya? Satu aja. Nanti nggak bisa dijawab. Nanti buat sahabat rukun yang bisa jawab itu dan kita kan pasti nanti akan konsultasi sama Ustadz nih jawaban yang terbaik. Kita kasih mushaf Al-Quran nih. Kita ada mushaf Al-Quran kita kasih, Insya Allah. Karena ini sebenarnya kalau lihat dari sharing podcast ini nih, Gus D, mind blowing banget sih. Wah, ini saya sebagai host, Anda ini pemikir dan artinya tidak hanya menjadi mu'alaf yang memang triggernya banyak banget gitu kan, mulai dari ibu, lingkungan, kemudian diarahkan dengan berbagai macam tragedi yang mengarahkan lagi akhirnya ketemu dengan sosok perempuan yang sekarang jadi istri, anaknya kiai lagi. Ini sebenarnya yang paling kena tuh adalah hidayah orang tuh ternyata beda-beda ya. Maksudnya sampai hari ini saya host gitu kan dengan berbagai macam narasumber yang temanya adalah hidayah sang mu'alaf. Ceritanya Masya Allah luar biasa banyak macam-macam. Nah dari sini nih saya request nih sama Gus D, kasih dong saran atau arahan buat sahabat rukun, sobat gurun atau sobat di media sosial yang kebetulan punya fenomena atau jalan cerita yang tidak jauh berbeda dan dia ingin hijrah. Tapi terkendala dengan masalah yang kebetulan tadi beda-beda juga. Gimana cara agar tetap bisa memutuskan? Karena kan tadi kan pemikirannya banyak, pertimbangannya banyak, bahkan meyakini agama juga banyak tadi kan. Akhirnya memutuskan ke satu itu bagaimana caranya? Ya, jadi kalau saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, perluas wawasan pastinya. Perluas wawasan karena sejujurnya waktu saya kaget bahwa wah ternyata Islam itu bisa dijelaskan dengan cara yang ternyata masuk ke pola pikir saya. Tapi selama ini saya nggak pernah nemu yang kayak gitu. Jadi mungkin berkah juga ya bahwa ada dakwah-dakwah modern yang lebih terbuka, pandangannya terus juga bisa benar-benar menjelaskan kalau dulu itu konteksnya seperti ini, kalau sekarang konteksnya seperti ini gitu. Nah itu ya hanya itu saya dapatkan dengan membuka wawasan. Beruntung saya buka sosial media bagus dan arahkan sosial medianya ke yang bagus-bagus. Oh gitu. Itu berpengaruh besar itu. Berpengaruh besar karena echo chamber ya namanya ya. Dimana gini, kita udah denger satu model narasi. Kita setuju dengan narasi itu. Lalu kita nyaman dengar narasi itu. Rasanya algoritma internet sekarang itu kita hanya akan dikasih narasi itu aja terus gitu loh. Jadi sudut pandang lain itu
algoritma internet akan pisahkan gitu. Oh, dia sudah nemu pola pikir nyamannya. Perspektif lain disingkirkan supaya kita nyaman di sosial media itu gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman harus sedikit memfilter lagi. Kalau ada yang nggak nyaman, bener-bener dicari tuh di tombol menunya. Yang ini tidak membuat saya nyaman. Katakanlah YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, itu ada tombolnya. Bilang kalau yang kayak gini nggak bikin saya nyaman. Yang konten ini saya suka, gitu. Bener-bener dipilih dan disaring. Karena nanti insya Allah kalau misalkan pilihan kita bagus, kita perluas wawasan kita ke arah yang lebih baik. Secara aktif kita memfilter sosial media kita, itu bisa ngarahin kita ke jalan yang lebih baik. Oke. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Tidak tersesat lagi. Itu kan labelnya ya, maksudnya labelnya Jamaah Pemuda Tersesat. Iya. Ternyata kehadiran Gus D ini ternyata beliau tidak tersesat, hanya labelnya saja. Sebenarnya sudah sempat tersesat. Sudah sempat tersesat. Nah, jadi, tapi diluruskan kembali ya. Terima kasih Pemuda Tersesat. Masya Allah. Terima kasih Gus D sharingnya, insya Allah bermanfaat. Dan memang salah satu value yang banyak tadi dibahas sama Gus D tadi adalah kebermanfaatan. Dan memang di Islam itu luar biasa orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan ada ucapan orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, itu luar biasa keren. Semoga kita menjadi bagian dari kebermanfaatan dan bisa memberikan inspirasi buat sahabat rukun dan sobat gurun tentunya ya. Amin amin. Thank you Mas D udah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun. Buat sahabat rukun jangan lupa untuk follow atau subscribe karena kita biar semangat nih Gus untuk menggunakan narasumber, kemudian kita konten-konten yang insya Allah bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan di share tentunya. Buat sobat rukun sebenarnya juga kita tuh komentar-komentar itu banyak kita bacain semua kok. Oh iya. Masukan-masukannya kita coba cerna. Tapi mungkin kita bisa infoin untuk yang Mbak Ola yang selama ini di request nih Gus sama adiknya Mbak Arnita ya, itu kita lagi usahain sih. Semoga bisa nembus ke beliau dan bisa memenuhi keinginan dari sahabat rukun untuk kita undang di Rukun Podcast begitu ya. Syukron sahabat rukun, Gus D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.